Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa belajar lagi bersama-sama tentang hadis-hadis qaidah dalam agama Islam atau ahadits qawaid allati tabni aqliyatal muslim. 42 hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Seperti yang sudah kita tahu bahwa hadis-hadis yang di dalam kitab ini merupakan pilihan yang telah melewati proses penfilteran ya, atau screening dari hadis-hadis yang sekian banyak sampai ratusan ribu jumlahnya. Hadis-hadis ini memang sengaja dipilih agar bisa membentuk akliyah seorang muslim, agar bisa menjadi seorang muslim yang benar-benar memahami agama. Karena setiap hadis di dalam kitab ini merupakan kaidah. Hadis sebelumnya yang kita pelajari yaitu hadis tentang niat atau hadis innamal a'malu binniyat yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis niat merupakan hadis yang sangat agung dan besar isinya, maknanya. Sesuai dengan sifat jawami'ul kalim, sesuai dengan sifat jawami'ul kalim yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis innamal a'malu binniyati yang memiliki kandungan makna yang sangat luas, bisa juga melahirkan sebuah kaidah yang sangat agung, yaitu al-umuru bimaqasidiha, salah satu kaidah kubra dalam fikih. Kemudian kita beranjak ke hadis selanjutnya, yaitu hadis Jibril. Sebetulnya penyebutan atau penyematan hadis Jibril merupakan laqab untuk hadis ini. Dari sini kita akan mengetahui bahwa rupanya di antara hadis-hadis tertentu atau beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rupanya hadis-hadis tersebut memiliki laqab atau julukan, dan jumlahnya tidak sedikit, banyak sekali hadis-hadis yang memiliki julukan atau laqab. Untuk apa? Karena hadis ini sudah banyak dikenal oleh para kalangan ulamaul hadis atau ulama ghairil muhadditsin. Seperti hadis innamal a'malu binniyat, itu juga laqab untuk hadis tersebut. Seperti hadis Ghadir al-Kham. Seperti hadis ini, haditsu Jibril. Artinya adalah hadis yang dimana menceritakan bahwa Sayyiduna Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ma'alimuddin. Ada juga hadis-hadis sebutan yang lain seperti hadis al-futun an amaratis sa'ah. Hadis-hadis mulaqabah ini lumayan banyak, bahkan jumlahnya hampir 100. Maka ada salah seorang ulama dari ulama ilmu mu'asirin, yaitu Asy-Syaikh Al-Hafidz Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu taala, itu mengumpulkan atau afrada bit ta'lif, ya, membuat satu kitab khusus untuk hadis-hadis yang mulaqabah dalam satu kitab yang bernama Ju'natul Attar. Ya, menunjukkan atau menuliskan di dalamnya hadis-hadis yang mulaqab, artinya yang diberi laqab oleh para ulama karena seringnya dibahas dan dijadikan metode, dijadikan penelitian terhadap hadis tersebut. Biasa ya, artinya khidmah ulama terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hirsuhum ala menjelaskan makna yang terkandung dalam setiap lafaz, bahkan setiap hurufnya itu sangat luar biasa. Ada juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis, afrada bit ta'lif, artinya membuat kitab khusus sendiri untuk hadis-hadis yang mulaqabah
itu dengan kitab dengan nama Al-Fawaid Al-Muhadzabah fil Ahadits Al-Mulaqqabah. Sayangnya kitab ini hilang atau dha'a. Rupanya Al-Ahadits Al-Mulaqqabah atau bab tentang hadis-hadis yang mulaqab ini atau Al-Ahadits Al-Mulaqqabah ini tidak hanya terjadi pada hadis, tidak hanya ada pada bab fanni ilmil hadis. Rupanya hal tersebut memang merupakan sudah menjadi sunnah para ulama. Salah satunya dalam fan ilmu nahwu, ya, fan ilmu nahwi, ya. Ketika mereka memiliki atau terdapat khilaf baina ulama'in nuhah wal bayaniyin dalam ilmu balaghah tentang jawaz atfis shalah 'alal hamdi. Artinya boleh tidak mengatofkan sallallahu alaihi wasallam setelah alhamdulillah. Nah, dalam permasalahan ini khilaf antara kebolehan atau ketidakan atof sallallahu alaihi wasallam setelah alhamdulillah ini merupakan permasalahan yang panjang. Tawilul khilaf bainan nuhah wal bayaniyin. Sehingga masyhur masalah ini di antara mereka dan diberi laqab yaitu al-mas'alah as-sadariyah. Al-mas'alah as-sadariyah dalam ilmu nahwi di antara para ulama nuhah dan bayaniyin. Jadi masalah laqab terhadap suatu pembahasan tertentu itu tidak terbatas pada al-muhadditsin dalam hadis, namun juga para ulama dalam fan mereka atau tiap fan. Bahkan dalam ilmu kalam itu ada masalah tertentu. Misalkan mas'alatul istiwa, artinya apa? Istiwa Allah Subhanahu wa taala 'alal arsy itu seperti apa, dan masalah khilaf yang sangat panjang dan besar di dalamnya. Masalah-masalah yang lain yang dapat kita temukan dalam kitab-kitab setiap fan ilmu, insyaallah akan kita temukan. Kemudian dalam hadis ini kita akan mencoba belajar dengan menggunakan metode beberapa bagian-bagian yang penting yang meliputi hadis ini. Pertama, kita akan mencoba melihat dirasatul isnadnya agar kita tahu bagaimana cerita hadis itu bisa sampai kepada kita atau bisa tertulis di dalam kitab para ulama al-musannifin atau al-mukhrijin seperti al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim, Imam Abi Dawud dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan melihat lamhah hadithiyah, artinya hal-hal yang menarik terkait hadis yang sedang kita pelajari. Kita juga akan menyinggung tentang sabab wurudil hadis, tentu ya, sabab wurudil hadis atau sebab kenapa hadis ini bisa ada. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan hadis tersebut. Nah, itu ada sebabnya. Sama halnya dengan asbabi nuzuli al-ayah. Kemudian kita juga akan mencoba menyinggung tentang manzilatul hadis. Artinya kedudukan hadis ini di dalam agama Islam itu seperti apa. Seperti sebelumnya kita sudah membahas bahwa kedudukan atau manzilatul hadis innamal a'malu binniyat di dalam agama Islam itu sangat luar biasa agung. Bahkan ada yang mengatakan innamal a'malu binniyat nisful Islam. Ada yang mengatakan thuluthul Islam. Ada yang mengatakan thulusai Islam. Ada yang mengatakan rub'ul Islam. Ada yang mengatakan kulluhu atau kullul Islam fi hadzal hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian kita tentu agar pemahaman kita itu lebih mendetail dalam pemahaman suatu hadis, maka kita akan mencoba memahami hadis ini dengan metode tahlili. Jadi ada dua metode dalam mempelajari hadis. Yang pertama secara maudhu'i, yang kedua secara tahlili. Secara maudhu'i artinya mempelajari hadis dari segi madmun isinya secara global, makna-makna yang dapat kita ambil, makna-makna yang terkandung dalam hadis tersebut tanpa mendetail. Tapi jika menggunakan metode tahlili, maka kita akan mentahlil setiap kata dan sir atau rahasia di balik kata tersebut. Karena setiap kata lafaz dari Rasulullah SAW itu memiliki makna yang sangat luas. Oleh karena itu disifati
perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jawami'ul kalim. Jadi jawami'ul kalim itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, Al-Quranul Karim itu jawami'ul kalim atau awwalu jawami'il kalim. Yang kedua yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah, tsani jawami'il kalim. Artinya perkataannya, lafaznya, kata-katanya sedikit namun memiliki makna yang sangat luas. Bahkan ketika hadis itu sudah pernah ditafsirkan oleh para ulama dalam zamannya, kemudian terjadi sebuah hadithah atau sebuah kejadian di zaman kita, maka akan yatawalladu min hadzal hadis, akan lahir dari hadis tersebut pemahaman yang baru sesuai dengan zaman kita. Itulah rahasia jawami'ul kalim, sebuah hadis atau perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang ulama balaghah yang mengatakan bahwa perbedaan antara al-kalam an-nabawi dengan al-kalam al-bashari itu bainas sama'i wal ardi. Nah, kemudian kita juga tidak akan lupa akan membahas tentang fiqhul hadis dan akan membahas tentang al-mustafad atau apa yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Biasanya al-mustafad ini adalah hal-hal khulasah dari hadis yang dapat kita ambil manfaatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai dari dirasatul isnad. Sebelumnya marilah kita agar kita tahu bahwa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan oleh beliau kepada para sahabat-sahabatnya yang hadir ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang yang hadir itu banyak dari para sahabat, kadang-kadang itu yang hadir tidak terlalu banyak karena sahabat yang lain memiliki kesibukan masing-masing, fit tijarah atau mengurusi urusan rumah tangganya, atau mendidik anaknya, atau mengurusi ladang pertaniannya dan lain sebagainya. Sehingga tidak selalu para sahabat itu bisa terus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun akan tetapi secara umum semangat dari para sahabat untuk selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tinggi. Mari kita lihat hadis ini diambil dari siapa sehingga kita akan mengetahui di mana masdarnya. Hadis ini atau haditsu Jibril, maka kita akan memberi lakop ya hadisnya dengan haditsu Jibril. Walaupun nanti akan memiliki nama tertentu juga hadis Jibril itu sebagai hadis Ummis Sunnah ya. Nah, coba kita lihat turukul hadis. Turuk jamak dari torik atau jalan sanad hadis. Kita akan mencoba memahami sanad hadis ini seperti apa, atau jalurnya seperti apa dari Rasulullah kok bisa sampai kepada kita, kok bisa sampai kepada Imam Bukhari atau Imam Muslim atau imam-imam yang lainnya. Pertama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diambil oleh beberapa sahabat. Lihat, ada 8 sahabat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sahabat ya. Yaitu Sidna Umar bin Khattab, Sidna Abu Hurairah, Sidna Abu Dzar, Sidna Anas bin Malik, Sidna Abdullah bin Abbas, Sidna Abdullah bin Umar, Sidna Abu Amir al-Ash'ari, Sidna Jarir al-Bajali. Yang pertama yaitu Sidna Umar bin Khattab. Yang mengambil dari beliau Sidna Abdullah bin Umar, yang mengambil dari beliau lagi Yahya bin Ya'mar, diambil oleh Abdullah bin Buraidah, diambil oleh Kahmas bin Al-Hasan. Itu berarti ini adalah sanad hadis ya. Ini sanad atau silsilatu rijalil isnad. Sidna Umar menyampaikan kepada Sidna Abdullah bin Umar, beliau menyampaikan kepada Yahya, beliau menyampaikan kepada Abdullah, beliau menyampaikan kepada Kahmas. Nah, Kahmas menyampaikan kepada siapa? Kepada beberapa orang, 3 orang. Yang pertama An-Nadru bin Shumail, kedua Mu'adz, yang ketiga Waqi' bin Al-Jarrah. Nah, ya. Ini saya sebut madarul isnad kenapa? Artinya madarul isnad adalah seorang rawi yang mana dari dia tersebarlah beberapa turuk. Artinya
banyak orang yang mengambil dari rawi tersebut. Ketika orang itu banyak yang mengambil darinya, berarti orang itu bisa dinamakan sebagai madarul isnad, atau tempat di mana sanad tersebut diambil dari para orang-orang atau para perawi. An-Nadhr bin Shumail ini diambil lagi, disampaikan oleh siapa lagi? Ishaq, dan diambil oleh Imam Nasai. Lihat ya. Kemudian Mu'adz diambil oleh Ubaidullah, diambil oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Kemudian Waqi' diambil Abu Ammar, diambil oleh Imam At-Tirmidzi. Ini 4 imam besar, ya. Rupanya inilah sanatnya beliau, sanatnya para a'immah al-huffaz ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jalur hadis, ya. Jalur hadis. Kita bisa hitung berapa orang nih antara beliau dengan Rasulullah. 1 2 3 4 5 6 7. 7 orang atau 7 rawi antara para a'immatul huffaz, para mukhrijin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Imam Nasai disampaikan juga ke murid-muridnya. Ke muridnya lagi sampai kepada a'immah atau masyayikh kita di Al-Azhar, kemudian menyampaikan kepada kita sehingga kita memiliki sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat dari thariq atau jalur periwayatan hadis. Nah, kemudian Imam Nasai menuliskan di dalam hadis ini di dalam sunnahnya, dalam kitab Al-Iman. Kemudian Imam Muslim menuliskan hadis ini di dalam kitab sahihnya, dalam kitab Awwalu Kitabil Iman. Imam Abu Dawud menuliskan dalam sunnahnya, dalam kitab As-Sunnah, dan lain sebagainya. Imam Tirmizi dan imam yang lain. Ini baru dari jalan Sidna Umar bin Khattab, ya. Baru satu jalur saja. Nah, jalur yang lainnya mana? Ada dari Sidna Abi Hurairah. Yang mana jalur tersebut diambil oleh orang-orang ini, para rawi, Abi Zur'ah, Abu Hayyan, Ismail, kemudian Musaddad diambil oleh Imam Al-Bukhari, Abu Bakar Ibnu Syaibah diambil oleh Ibnu Majah. Ini juga merupakan thariq yang lain, jalur yang lain. Jadi hadisnya tidak hanya diriwayatkan oleh Sidna Umar saja, tapi juga diriwayatkan dari Sidna Abu Hurairah. Kenapa bisa berbeda? Ya berbeda karena mereka sama-sama mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada rawi yang berbeda-beda. Setiap hadis biasanya memiliki lebih dari satu jalur. Jika memiliki hanya satu jalur saja, berarti hadis itu hadis al-fard mutlak, ya. Dan pembahasan fard mutlak atau fard nisbi itu ada di dalam fan mustalahil hadis. Kemudian diambil juga dari Abu Dzar Al-Ghifari, Sidna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Sidna Abdullah bin Abbas, Sidna Abdullah bin Umar, Sidna Abu Amir Al-Asy'ari, Sidna Jarir Al-Bajali. Di mana kitab-kitab itu atau di mana hadis-hadis ini berada? Di kitab-kitab mereka. Thariq atau jalur dari Sidna Anas dari Imam Al-Bazzar di musnadnya. Sidna Abdullah bin Abbas, jalur ini dituliskan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kemudian jalur dari Abu Amir Al-Asy'ari ditulis oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan yang lain sebagainya, jika kita ingin telusuri, jika kita ingin mentakhrijnya, maka akan kita temukan sebuah pohon atau syajarah, pohon jalur hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hadis ini saja, hadisul Jibril. Bayangkan, untuk satu hadis Jibril saja memiliki thariq yang sangat banyak. Bahkan hukum dari hadis ini bisa dikatakan sebagai hadis yang mutawatir. Maka banyak sekali. Bayangkan, agama mana yang berkhidmah terhadap perkataan nabinya sesuai dengan atau sama dengan khidmahnya para ulama muhadditsin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana para perawi perkataan Sidna Aisyah, di mana as-sunnah al-Isawiyah tidak kita ketemukan satupun. Di mana as-sunnah al-Musawiyah tidak kita ketemukan satupun. Hanya as-sunnah an-nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lafaz sunnah pun itu berasal dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bukti dari perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya tidak hanya menjaga Al-Quran, melainkan menjaga keduanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits An-Nabawi, yang merupakan penafsiran dari Al-Quran. Ini merupakan jalur yang perlu kita pahami agar kita mengetahui, oh rupanya silsilah sampainya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita itu melewati jalur-jalur tersebut. Nah, pembahasan seperti ini lebih panjang atau lebih dalamnya ada dalam ilmu dirasatil asanid, yang itu merupakan cabang ilmu dari ilmu hadis. Jadi, ilmu hadis itu memiliki cabang-cabang yang sangat banyak. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengatakan, jika kita ingin menistikhraj hadis atau ilmu hadis, bisa lahir darinya itu ratusan ilmu. Salah satu ilmu yang kita ketahui dari cabang ilmu hadis adalah ilmu apa? Pertama, mustalahul hadis, diriwayatan. Ilmu hadis, riwayatan. Ada ilmu dirasatil isnad, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, menjelaskan tentang sanad-sanad dan jalur tiap hadis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dinamakan ilmu tabaqatir ruwah, ada yang dinamakan ilmu takhrijil hadis, ilmu ilalil hadis, ilmu apalagi ilmu rijal, yang mempelajari tentang biografi para perawi. Setiap dari rawi ini dipelajari, siapa namanya, siapa ayahnya, di mana dia tinggal, bagaimana dia mengambil ilmunya selama perjalanan hidupnya, kemudian mu'allafat termasyhurnya itu apa saja, apakah dia merupakan perawi yang pantas diambil hadisnya atau tidak, apakah dia masuk dalam kategori thiqah atau tidak thiqah. Panjang pembahasannya, dan itu merupakan sebuah kenikmatan yang dapat kita pelajari jika kita ingin mempelajari ilmu hadis lebih dalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, ini merupakan penjelasan tentang jalur-jalur hadis Jibril. Menurut saya cukup. Dan apa hukum dari hadis Jibril ini? Tidak katakan sebagai hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh 8 dari sahabat. Hadis mutawatir artinya, jika kita lihat dari segi ilmu diriwayatil hadis atau usulil hadis, yaitu ma yufidul ilma, atau ma rawahu jam'un an jam'in fi kulli tabaqatin wa mustanaduhu al-his. Itu adalah hadis mutawatir, artinya hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi setiap tabaqah. Dan yufidul ilma artinya yufidul qat'a, bukan yufidul dhanna. Kemudian masih berhubungan dengan dirasatul isnad atau lataif isnadiyah, bahwa hadis yang sedang kita pelajari yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, yaitu hadis Jibril dengan riwayat siapa? Sahabatnya, dengan riwayat sahabat Sidna Umar bin Khattab, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan Imam An-Nasai dalam sunannya. Jadi yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini, itu adalah riwayatnya 4 orang ini atau 4 a'imah ini, bukan riwayatnya Imam Bukhari atau riwayatnya Imam Ibnu Majah. Kenapa? Karena riwayatnya Imam Bukhari ini melalui jalur sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bukan Sidna Umar bin Khattab. Sedangkan kalau kita lihat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, maka kita akan menemukan riwayatnya adalah an Umar bin Khattab aidan radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun. Berarti itu riwayatnya Sidna Umar bin Khattab, bukan Sidna Abu Hurairah. Perlu dipahami ya. Nah, seperti itu.
hadzal hadits bihadzir riwayah min afradi Muslim anil Bukhari fa innal Bukhari lam yukhrijhu an Umar. Artinya adalah hadis Jibril ini dengan jalur apa? Jalur Sidna Umar bin Khattab itu merupakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sedangkan Imam Bukhari tidak mengeluarkannya. Artinya tidak mengeluarkan dalam sahihnya dari jalur Sidna Umar, tapi beliau mengeluarkan dari jalur siapa tadi? Sidna Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Kalau ada pertanyaan ya, kenapa Imam Bukhari tidak mengeluarkan saja di dalam sahihnya melalui jalur Sidna Umar? Itu adalah alasan tersendiri oleh Imam Bukhari tidak mengeluarkannya. Ada alasan-alasan tertentu yang tidak dikeluarkan oleh seorang mu'alif dalam kitabnya. Kenapa tidak ditulis? Mungkin ada sedikit kelemahan dalam beberapa rawinya, atau beliau lebih menganggap riwayat dari Imam Bukhari itu lebih kuat dan lain sebagainya. Demikian sekilas tentang dirasatul isnad. Kemudian setelah kita sedikit memahami tentang dirasatul isnad dalam hadis ini, semoga kita bisa dapat menggambarkan bagaimana cerita sebuah hadis itu sampai kepada a'immah, sehingga tertulis di dalam kitab mereka dan sampai kepada kita. Kemudian kita akan menyinggung tentang lamhah hadithiyah, tentang hadis ini. Sebelumnya mari kita baca bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul Islami wal Imani wal Ihsan. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم atau riwayat dari Imam Muslim dalam sahihnya. Apa lamhah hadithiyah terkait dengan hadis Jibril? Hadzal hadis mulaqab bi hadis Jibril yadullu anna hunaka hadis mulaqabah. Sudah kita jelaskan tadi ya bahwa rupanya ada hadis-hadis yang mulaqab atau hadis yang diberikan laqab tertentu. Dan tidak hanya hadis Jibril ini saja, jumlahnya bahkan hampir mendekati 100 hadis. Kemudian ya, adaduha qaribul mi'ah afradaha bi ta'lif Asy-Syaikh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari fi Ju'natil Attar wa Ibnu Hajar fil Fawaid Al-Muhadzabah fil Ahadits Al-Mulaqabah lakin al-kitab dha'a. Nah, kemudian hadis ini salah satu sisi terpenting dalam hadis ini adalah al-haditsu ishtamala ala ma'alimiddin al-arba'ah ats-tsalatsah. Artinya apa? Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Kenapa? Karena berisi tentang hakikat din itu seperti apa, isinya apa saja, ya. Ad-din atau agama itu terdiri dari apa saja,
dari 4 hal rupanya. Yang pertama yaitu al-iman, yang kedua al-islam, yang ketiga al-ihsan, yang keempat amaratus sa'ah atau tanda-tanda atau alamatu as-sa'ah. As-sa'ah yaumul qiyamah. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa agama Islam itu terdiri dari 4 hal ini. Yang pertama iman, tentu masalah keimanan sangat krusial dalam agama kita ya. Tidak akan dianggap sebagai orang yang benar-benar mukmin kecuali dia setelah mengimani atau al-idzan dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kita. Nah, karena ada yang menyangka bahwa ma'alimuddin itu cuma 3. Al-iman, al-islam, wal ihsan saja. Padahal tidak. Yang betul adalah 4. Yang keempat adalah amaratus sa'ah. Amaratus sa'ah. Permasalahan tentang al-ma'alim yang keempat ini yaitu amaratus sa'ah itu sangat menarik dalam hadis ini. Kenapa? Karena maudhu' atau qadiyah amaratus sa'ah itu memiliki pesan yang sangat besar kepada kita sebagai seorang muslim. Apa pesannya? Yaitu wujubu intibahi al-muslim ila simatil asri wa ahdathiz zaman. Kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk memperhatikan dan mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan zaman yang sedang kita hidupi di dalamnya. Artinya agar kita itu istilahnya melek kepada dunia. Apa sih melek itu? Artinya bangun, tidak tertidur. Artinya tidak bodoh atas apa yang sedang terjadi di dalam dunia atau di dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini. Dari mana datangnya dunia ini, kemudian bagaimana sejarahnya, kira-kira apa krisis yang sedang dihadapi oleh zaman kita sekarang ini. Kita benar-benar harus memiliki kesadaran yang sangat tajam. Ya. Harus memiliki kesadaran yang sangat tajam. Maka hadis ini itu dengan menyebutkan amaratus sa'ah tidak hanya menyampaikan bahwasanya tanda-tanda kiamat adalah kada, namun ada hal penting lain yang perlu kita tulis dan perlu kita catat dan perlu kita garis bawahi, yaitu apa? Intibahu wa wa'yu al-muslim bizamanihi. Setiap muslim harus menjadi istilahnya itu harus siaga, harus tahu dengan apa yang sedang terjadi di dalam zaman yang sedang dia hidupi di dalamnya. Nah, bahkan ada seorang syekh yang bernama Abu Bakar bin Abdurrahman al-Masyhur dari seorang ulama yang dapat mengekstrak istilahnya istikhraj al-ma'ani min hadzal hadis, sebuah fan ilmu sendiri hanya karena lafaz amaratus sa'ah, ya. Hanya karena amaratus sa'ah itu bisa menghasilkan sebuah ilmu sendiri yang bernama ilmu sunanil mawaqif. Memang ahlul ilmi di antara mereka masyhur mengatakan bahwa sunnah nabawiyah itu ada 3, aqwalun wa af'alun wa taqriratun. Tapi ketika Syekh Abu Bakar bin Abdurrahman al-Masyhur ini menambahkan 1, yaitu mawaqifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Yaitu sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, bagaimana beliau bersikap dalam menghadapi sebuah permasalahan, menghadapi sebuah polemik, menghadapi krisis yang terjadi di zamannya. Maka kita perlu mencontoh bagaimana ketika Rasulullah dihadapkan sebuah permasalahan tertentu, baik itu masalah ijtimaiyah atau masalah fardiyah atau masalah ailiyah dan lain sebagainya. Perlu kita pelajari. Maka hal-hal tersebut atau sikap-sikap Rasulullah SAW dan akhlak beliau yang sangat mulia yang beliau ajarkan dalam beberapa mawaqif tersebut, maka perlu kita pelajari betul-betul dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal itu dapat kita lihat
jika kita membuka dan membaca dengan mendalam sirah-sirah nabawiyah, khususnya fiqhus sirah. Karena dalam mempelajari sirah tidak hanya berupa tanggal, tidak hanya berupa bulan dan tahun di mana Rasulullah dan kejadian-kejadian yang terjadi selama hidup Rasulullah SAW. Namun mempelajari sirah itu adalah bagaimana kita memahami sikap-sikap dan sifat Rasulullah dalam menghadapi azamat atau krisis di dalam kehidupan beliau, sehingga kita bisa mencontohkannya. Dan dari ilmu sunanil mawaqif ini lahirlah atau menjadi sebuah asas dalam lahirnya ilmul idarah. Beliau atau Syekh Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Masyhur ini juga membuat atau afrada bit ta'lif kitab tentang ilmu sunanil mawaqif, tapi sayangnya dan itu matbu' ya. Kemudian dalam hadis ini juga bisa disarikan bab adab thalibil ilmi. Adab thalibil ilmi, yaitu adab bagaimana seorang thalibul ilmi itu belajar, bertanya kepada gurunya, atau adab seorang alim dalam mengajari muridnya. Ini akan kita temui nanti ketika kita membaca hadis Jibril dari awal sampai akhir. Bagaimana Sayyidina Jibril ketika datang menemui Rasulullah SAW, bagaimana beliau menyampaikan salam, meminta izin untuk duduk di hadapan Rasulullah SAW, bagaimana hay'ah atau bagaimana sikap beliau, duduk beliau, pertanyaan beliau, kemudian adab beliau, bagaimana beliau memakai pakaian dalam menuntut ilmu. Itu menjadi sebuah bab yang yang sangat penting, yaitu bab adab thalibil ilmi. Oleh karena itu para ulama afroda bit ta'lif atau mengkhususkan lagi ta'lif kitab mengenai adab thalibil ilmi, seperti Syekh Abul Hilal Al-Askari membuat kitab namanya Al-Hathu ala Talabil Ilmi wa Bayani Adabi Ahlihi. Ada lagi Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, muhaddits terkenal, yang membuat kitab Al-Jami' li Adabir Rawi wa Akhlaqis Sami'. Ada lagi Asy-Syaikh Ibnu Jama'ah membuat sebuah kitab yang bernama Tadhkiratus Sami'. Kitab-kitab ini semua asasnya berasal dari hadis ini, hadisul Jibril. Bagaimana Sayyiduna Jibril mengajari para sahabat untuk cara belajar kepada Rasulullah SAW dan memperlakukannya sebagai seorang muallim. Dalam hadis ini juga ada sebuah faidah lugawiyah yang sangat penting sekali. Nanti kita akan pelajari faidah-faidah lugawiyah di dalam hadis ini setelah kita membaca nasnya satu persatu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.